Pelatih Iran U20 mengaku timnya kerepotan menghadapi timnas Indonesia U20. Info 1 bocorkan jadwal Jairudit Wall terbang ke Jakarta. Sirus Margono kembali tampil gemilang, berhasil cetak gol meski posisinya sebagai kiper. Emil Audero dan Mauro Zistra diproses bareng, Patrick Kluivert full senyum. Misilker jadi incaran klub besar Liga Italia dan juga Spanyol. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Iran U20 yakni Hossein Abdi mengomentari persaingan di grup C Piala Asia U20 2025. Komentar tersebut disampaikan oleh Hossein Abdi usai laga melawan timnas Indonesia U20. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda di Shenzhen, China, tepatnya pada Kamis 13 Februari 2025. Ini merupakan pertandingan pertama bagi kedua tim di Piala Asia U20 2025. Sebagai informasi, Indonesia dan Iran tergabung di grup C bersama dengan juara bertahan Uzbekistan dan juga Yaman. Usai pertandingan, pelatih Iran menyebut timnas Indonesia U20 merupakan tim kuat. Ia bahkan mengatakan sepak bola Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam 2 tahun terakhir. Timnas Indonesia U20 merupakan tim kuat. Mereka tampil baik di laga pembuka ini. Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam 2 tahun terakhir, kata pelatih Iran U20. Mengomentari persaingan di grup C, Abdi juga menilai tidak ada tim yang dipastikan menang ataupun kalah. Menurutnya setiap tim di grup C akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil terbaik. Tidak ada yang jelas menang atau kalah. Setiap orang harus tahu bahwa Anda harus berlatih dan bekerja keras untuk mencari hasil, kata pelatih Iran U20. Bukan hanya di grup C, Abdi memprediksi persaingan ketat juga akan tersaji di grup lainnya. Termasuk di grup A yang telah menyajikan 2 pertandingan menarik yaitu Cina versus Qatar dan juga Australia kontra Kyrgyzstan. Kiper asal Indonesia Sirus Margono kembali mendapatkan kepercayaan bermain di klubnya yakni KF Dukakchini. Hebatnya ia berhasil mencetak gol meski posisinya sebagai kiper. Sirus Margono tampil sebagai starter ketika KF Dukakchini bertandang ke markas Drita dalam ajang Piala Kosovo. Laga itu digelar pada Rabu 12 Februari 2025 waktu setempat. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 0-0 di waktu normal. Laga kemudian dilanjutkan ke babak adu penalti. Mengejutkannya, Sirus Margono ternyata maju sebagai eksekutor penalti ketiga. Hal ini memang kurang lazim bagi pemain yang berposisi sebagai kiper. Akan tetapi pemain kelahiran Amerika Serikat tersebut penuh kepercayaan diri. Ia pun berhasil melakukan eksekusi dengan sempurna mencetak gol. Usai Sirus Margono mencetak gol di babak adu penalti, KF Dukakchini unggul 3-2. Sayangnya mereka tidak bisa memanfaatkan keunggulan tersebut. Melansir dari Flash Score, eksekutor kelima KF Dukakchini, Elton Basri, gagal melakukan tugasnya. Kemudian menendang ke-6, Etienne Tare juga tidak bisa menjebol gawang lawan. Alhasil KF Dukakchini kalah dengan skor 4-5 atas Ditra di babak adu penalti. Terlepas dari itu, Sirus Margono perlu diapresiasi karena mendapatkan kepercayaan di klub Kosovo tersebut. Jika terus berlangsung, bukan tak mungkin dirinya bisa dipanggil ke timnas Indonesia di era Patrick Kluivert, sebab performa Margono kian meningkat. Nama Jairudit Wall masuk sebagai pemain yang sedang diproses oleh PSSI. Pemain Royal Antwerp tersebut masuk rencana setelah PSSI melakukan naturalisasi kepada 3 pemain keturunan, yakni oleh Romeni, Tim Gepen, dan juga Diormak. Mengenai Jairudit Wall, salah satu pengamat sepak bola Indonesia, yakni Bung Ropan, memberikan sebuah informasi penting. Melalui channel YouTube miliknya, Bung Ropan menyebut bahwa pemain 28 tahun tersebut akan ke Indonesia dalam waktu dekat. Jairudit Wall bisa datang ke tanah air, kata Bung Ropan. Pernyataan Bung Ropan tersebut dibenarkan oleh salah satu sumber yang menyebut demikian. Hal itu didasari oleh Jairudit Wall yang menjadi prioritas oleh PSSI untuk diproses. Mantan pemain Crystal Palace tersebut diusahakan oleh PSSI agar diproses secepatnya, sebelum laga timnas Indonesia melawan Australia dan juga Bahrain.
Timnas Indonesia akan bertandang melawan Australia dan juga Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua laga itu akan dimainkan pada 20 dan juga 25 Maret 2025 mendatang. Laga tersebut sangat menentukan langkah Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mari kita doakan semoga Jairul Ridwan segera diproses dan menjadi warga negara Indonesia, sehingga Jairul Ridwan bisa bermain untuk timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan juga Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tenaga Jairul Ridwan sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda untuk menambah kekuatan di lini tengah. Seperti diketahui, timnas Indonesia sangat butuh pemain seperti Jairul Ridwan yang mampu bertahan dengan baik dan juga mampu bermain menyerang dengan baik pula. Seperti diketahui, timnas Indonesia wajib meraih 6 poin untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu, timnas Indonesia wajib menang saat menghadapi Australia dan juga Bahrain Maret mendatang. Tentu laga sulit saat bertandang ke markas Australia, mengingat timnas Indonesia bertindak sebagai tim tamu, sedangkan yang dihadapi adalah raksasa Asia yakni Australia yang sudah langganan mentas di Piala Dunia. Namun meski begitu, timnas Indonesia tak boleh gentar. Apalagi timnas Indonesia saat ini sudah kuat dan juga ditambah oleh beberapa pemain keturunan. Salah satunya adalah oleh Romeni, dan bahkan bisa saja Jairul Ridwan bisa bermain Maret mendatang. Miss Hilgers, bek muda timnas Indonesia yang kini bermain untuk FC Twente di Liga Belanda, beri kabar mengejutkan. Pemain 23 tahun tersebut berpotensi memecahkan rekor transfer klub setelah dikabarkan akan melepas pada bursa transfer musim panas 2025. Nilai transfer yang diprediksi mencapai 9 juta euro, menjadikan Hilgers sebagai pemain yang paling mahal yang pernah dijual oleh FC Twente. Rekor transfer FC Twente sebelumnya dipegang oleh Anas Salah Eddin yang baru saja dijual ke AS Roma dengan harga 8,5 juta euro. Namun Hilgers yang memiliki harga pasar 9 juta euro diprediksi bisa menggeser angka tersebut. Kabar tentang kemungkinan transfer Miss Hilgers ini pertama kali diungkapkan oleh sang agen, yakni Yalcin Sarika. Menurutnya ada beberapa ketertarikan dari beberapa klub besar di Eropa, terutama dari Spanyol dan juga Italia. Ada minat dari Spanyol dan Italia, transfer ke luar negeri tentu menjadi pilihan, ungkap Sarika. Media lokal Twente Insight juga turut mengonfirmasi bahwa nilai pasar Hilgers saat ini diperkirakan mencapai 9 juta euro. Ia memiliki peluang untuk memecahkan rekor transfer klub, meski kontraknya masih berlaku hingga Juni 2026. Nilai pasarnya yang tinggi saat ini dapat membuat FC Twente lebih mempertimbangkan tawaran yang datang. Sementara itu, kabar terbaru menyebutkan bahwa klub-klub besar Eropa seperti Sevilla dari La Liga dan juga Como 1907 dari Serie A telah menunjukkan ketertarikan serius terhadap bek timnas Indonesia tersebut. Bergabung dengan Sevilla tentu menjadi tantangan besar bagi Miss Hilgers untuk berkarir di Liga Spanyol yang penuh kompetisi. Sementara itu, Como 1907 yang mungkin lebih akrab dengan para penggemar sepak bola Indonesia bisa menjadi pilihan yang menarik, terutama karena adanya koneksi antara Indonesia dan juga klub tersebut. Selain itu, Feyenoord, salah satu klub top Belanda, juga sering dikaitkan dengan Miss Hilgers dalam berbagai rumor transfer. Kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Indonesia, yakni PSSI. Baru-baru ini beredar isu bahwa selain oleh Romeni dan Jairul Ridwan, ternyata ada 2 nama lagi pemain keturunan yang tengah diproses menjadi warga negara Indonesia. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh YouTuber asal Indonesia, yakni Yusa Nugraha. Dalam video tersebut, Yusa Nugraha mengungkapkan bahwa informasi ini berasal langsung dari PSSI, yang berarti memiliki kredibilitas tinggi. Ia menegaskan bahwa 2 pemain tambahan tersebut berposisi sebagai penyerang dan juga penjaga gawang. Dengan rencana naturalisasi yang dijadwalkan pada akhir Februari dan juga awal Maret 2025, publik semakin penasaran dengan identitas kedua pemain tersebut. Setelah kabar ini tersebar, sebagai spekulasi pun bermunculan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sontak sejumlah nama seperti Mauro Zistra dan juga Miller Jonathan dikaitkan sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi striker yang disebutkan oleh Yusa Nugraha. Keduanya memiliki darah keturunan Indonesia serta pengalaman bermain di Liga Eropa, yang menjadi nilai tambah bagi tim nasional jika bergabung. Sementara itu, untuk posisi penjaga gawang,
banyak pihak menduga bahwa PSSI sedang mengupayakan proses naturalisasi Elmi Laudero. Kiper yang saat ini bermain di Liga Italia yang memiliki darah keturunan Indonesia itu dianggap sebagai pilihan ideal untuk memperkuat lini pertahanan tim Garuda. Kehadiran seorang kiper berpengalaman internasional tentu menjadi bagian segar bagi tim nasional Indonesia dalam menghadapi beberapa turnamen mendatang.